Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena, Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Untuk tema kali ini, kita membahas soal reshuffle kabinet bagaimana dalam kacamata sejarah. Untuk membahasnya, kembali kita bersama dengan pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior Arief Gunawan, atau yang kerap disapa dengan AG. Apa kabar Bung AG? Baik, Alhamdulillah Bung Ari. Bagaimana kabar? Baik. Sudah seminggu nih kita nggak ketemu nih ya. Berita apa yang running di Kedai Pena sekarang? Untuk kali ini ya masih terkait dengan pidato Jokowi yang minggu lalu viral ya. Ya. Soal reshuffle kabinet, rencana reshuffle kabinet. Lalu kemudian bagaimana dampaknya kemarahan Jokowi terhadap publik, terhadap anak buah, terhadap menteri, terhadap pembantunya. Ya. Mungkin sekitar itu saja sih, Bung. Ya. Ada beberapa isu tambahan, isu komplement, tapi kemudian tidak memakan bobot yang lebih banyak timbang isu reshuffle kabinet. Wah. Begitu, Bung Agi sendiri gimana? Masih semangat ya, Bung ya di tengah COVID ya? Alhamdulillah ya. Seperti pada umumnya kita memang harus tetap bertahan ya dalam situasi seperti ini, saya kira. Tetap semangat, tetap olahraga ya, Bung ya. Ya. Jaga kesehatan, yang penting sehat dulu ya. Iya, yang penting sehat. Bung, ini Bung yang tadi kita bahas di sebelumnya nih soal reshuffle nih, Bung. Kita lagi dikejutkan dengan kemarahan Presiden Jokowi ya. Iya. Nah, reshuffle Kabinet Indonesia Maju itu memang menyeruak ke permukaan dalam beberapa waktu belakangan. Awalnya ketika Jokowi marah karena tidak maksimal anak buahnya dalam menangani COVID-19. Lalu muncul skenario kocok ulang para menteri itu di berbagai sosial media. Ada yang mengatakan si A, si B, si C muncul. Nah, meskipun semuanya masih meraba juga, tidak diketahui sumbernya dari mana, valid atau tidak. Nah, Bung Agi, bagaimana sih sebetulnya sebelum-sebelumnya itu dalam sejarah Indonesia Merdeka ini bagaimana sih reshuffle ini? Sejarahnya seperti apa? Ya, baik Bung Ari. Jadi pertama kita mengedepankan dulu bahwa reshuffle itu hal yang biasa ya, terutama dalam sistem presidensial seperti sekarang ini ya. Jadi dalam sistem presidensial itu presiden itu punya kedudukan yang sangat kuat sebagai kepala pemerintahan. Nah, kondisi ini tentu saja berbeda dengan sistem parlementer ya. Ya, betul. Kalau sistem parlementer itu kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri ya. Ya, betul. Nah, itu contohnya terjadi pada tahun 50-an ya. Pada saat kita menganut sistem parlementer itu yang namanya reshuffle. Waktu itu istilahnya retolling ya. Retolling, ya. Retolling. Jadi istilah reshuffle itu belum terlalu populer waktu itu. Waktu itu retolling kabinet atau reshuffle kabinet itu terjadi hampir 5 atau 6 bulan sekali. Kabinet itu bisa jatuh bangun. Gitu. Jadi kita punya tradisi itu. Nah, dalam sistem presidensil ini legitimasinya itu ada sangat kuat di tangan presiden karena mendapatkan legitimasinya bukan dari parlemen tapi dari rakyat secara langsung, saya kira. Bung, dalam periode Indonesia Merdeka cerita soal reshuffle kabinet ini seperti apa sih, Bung? Apakah memang sebelum-sebelumnya menteri itu dicopot karena jabatan arah politik atau memang untuk menentukan second kabinet, Bung? Ya, kalau bicara dalam konteks hari ini, sebelum masuk ke jaket kabinet yang tadi Bung Ari tanyakan itu, kalau istilahnya Pak Jokowi itu kan kepikiran untuk mereshuffle kabinet gitu kan, kira-kira dalam kepikiran dalam pidatonya kan dia pakai istilah kayak gitu. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa tujuan reshuffle ini? Ya kan? Karena kalau pakai istilah Pak Rizal Ramli, kalau sekedar facial treatment, sekedar memoles muka saja, ibarat seseorang itu pergi ke salon hanya untuk memoles saja ya, membersihkan jerawat,
membuang komedo atau menanam alis baru supaya kelihatan menarik. Tentu saja itu bukan hal yang substansial. Karena itu bukan yang diinginkan rakyat saat ini ya, dalam situasi multikrisis seperti sekarang ya, saya kira ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan kesamaan pada saat Orde Lama menjelang kejatuhannya. Oh begitu ya Bung ya? Iya. Jadi kalau kita ingat, pada sekitar Februari 1966, Bung Karno itu meretoling kabinet dan kemudian mendirikan apa yang disebut dengan kabinet 100 menteri itu. Ya kan? Iya, betul. Nah, retoling ini sendiri tidak menjawab persoalan. Ya kan? Karena memang kondisinya memang multikrisis. Selain memang ada settingan background geopolitik ya, perang dingin Amerika Soviet misalnya yang disebut-sebut melatari kejatuhan Orde Lama itu. Bahkan Bung Karno seperti orang kehabisan akal pada saat itu, dia sempat mengumumkan kepada barang siapa yang mampu menurunkan harga-harga dalam waktu singkat, dalam waktu secepatnya, dia akan diangkat menjadi Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian lah kira-kira gitu ya. Nah, pada saat itu muncullah seorang wartawan, namanya Hadli Hasibuan. Dia ini adalah pemimpin majalah hiburan pada masa itu, majalah Varia namanya. Majalah? Sorry, majalah? Varia. Sarian ya? Varia, Victory, Varia. Oh, Varian, oke. Varia. Beliau mengajukan diri, menyatakan sanggup menurunkan harga-harga dalam waktu singkat. Nah, kemudian walaupun waktu itu di tengah arus demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat yang menuntut Tritura, niat si Hadli Hasibuan ini sebetulnya menjadi bahan tertawaan saja. Sampai kemudian dia disebut sebagai, secara olok-olok ya, sebagai Menteri Abu Nawas lah, kira-kira gitu. Abu Nawas ya. Ada nyanyiannya tuh, waktu demonstrasi pada masa itu ya. Oh gitu, sampai dibuat apa namanya satir ya? Iya, dibuat lagu. Nah, kemudian Hadli Hasibuan ini menyatakan diri bersedia untuk menghadap Bung Karno, tetapi kemudian pada masa itu seperti dicatat dalam sejarah, Waperdam yang menerima Hadli Hasibuan ini yaitu Johannes Leimena. Nah, ternyata setelah dipelajari konsepsi yang dia bawa itu memang lebih banyak bluffing saja sebetulnya, lebih banyak kalau sekarang mengambil alih perhatian publik saja sebetulnya. Maklum barangkali karena background dia adalah seorang wartawan yang mungkin itikat sensasionalnya lebih besar daripada menyelesaikan masalah. Kira itu yang terjadi. Apa yang ditawarkan oleh si wartawan itu, Bung, terhadap Bung Karno dalam konsepsi menurunkan harga? Ya, secara umum dia waktu itu kan memang yang dikeluhkan masyarakat itu kan harga sembako ya. Kemudian harga bensin ya. Apa yang disampaikan melalui Tritura itu terutama mengenai aspek ekonomi, Hadli Hasibuan ini sudah menyiapkan konsep itu, tapi ternyata secara aplikatif ya tidak mungkin karena memang dia bukan background ekonom ya. Backgroundnya ya wartawan lah gitu kan. Nah, kemudian kondisi ini justru memperuncing ketidakpuasan masyarakat dan mahasiswa yang mengedepankan Tritura itu. Jadi upaya Soekarno untuk meretoling kabinet dengan membuat kabinet 100 menteri itu tidak menjawab persoalan, tetapi malah mempercepat kejatuhan Soekarno itu sendiri. Begitu ya. Gitu, Bung, berarti apa yang terjadi sekarang juga mungkin saja terjadi, yang terjadi di masa lampau juga mungkin saja terjadi sekarang ya, Bung ya. Dengan kondisi ekonomi kita sekarang,
lalu Ya. kemudian ditambah dengan pandemi corona atau COVID-19 yang membuat ekonomi makin jatuh, lalu kemudian hutang kita yang semakin meningkat, sementara kinerja tim ekonomi juga nggak bagus-bagus amat sekarang, Bung ya. Ya. Gimana menurut Bung? Ya, saya kira kondisi yang Anda sebutkan itu suatu realitas yang tidak bisa ditutupi ya. Bahkan tidak bisa juga dipungkiri oleh para buzzer-buzzer RP itu, saya kira. Karena persoalan real itu dialami langsung oleh masyarakat yang semakin terhimpit kehidupannya. Di satu sisi menghadapi persoalan ekonomi yang sedemikian dahsyat ya. Kita saksikan sendiri gelombang PHK yang sangat mengenaskan terjadi di mana-mana ya. Kalau Anda lihat viral-viralnya berita-berita yang berkembang itu ya. Kemudian juga dihimpit oleh persoalan COVID ini sendiri, saya kira yang masih serba simpang siur dan kontroversial ya. Dalam arti kontroversial itu negatif ya. Misalnya berapa hari kemarin tiba-tiba ada seorang menteri yang mengaku punya gagasan membuat kalung anti COVID kayak gitu misalnya. Jadi banyak hal yang bukan menyelesaikan tetapi malah menambah blunder gitu, Bung. Jadi lucu-lucuan jadi malah ya, sama seperti tadi Menteri Abu Nawas ya. Iya. Iya. Bung, kembali ke reshuffle ya. Kinerja menteri untuk second kabinet ini kan memang menjadi kata kunci ya. Nah, di masa lampau apakah menteri-menteri kita juga memiliki semangat untuk menelurkan legasi untuk bangsa kita, Bung? Ya, second kabinet itu secara umum kan artinya kabinet ahli ya. Kabinet pakar yang orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi terhadap bidangnya masing-masing. Di masa Orde Lama, katakanlah pada masa sistem parlementer, di mana sistem kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, banyak contoh-contoh second kabinet itu. Misalnya dalam kabinet Nasir, itu kalau kita buka kembali risalah susunan kabinet pada masa itu nampak orang-orang yang memang expert di bidangnya ya. Kemudian pada saat Juanda Kartawijaya itu menjadi Perdana Menteri misalnya, juga terjadi second kabinet itu. Nah, kalau mundur sedikit ke era beberapa waktu lalu misalnya, kabinet Soeharto juga bisa dikatakan dia merupakan perpaduan antara second kabinet dengan orang-orang zakir kabinet dengan orang-orang partai politik sebetulnya ya. Meskipun tidak murni tentu saja. Bung, kalau yang paling monumental apa, Bung? Legasi yang dikeluarkan oleh para menteri di masa lampau? Saya pernah dengar katanya juga Juanda itu sempat mengeluarkan deklarasi Juanda ya kalau tidak salah. Nah, dan itu menjadi legasi yang akhirnya masing-masing laut yang kemudian menggabungkan daratan di kita, jadi menjadi sebuah kesatuan utuh. Nah, itu salah satunya juga ya, Bung ya. Ya, jadi memang menteri-menteri pada masa itu memiliki legasi yang yang sangat berguna buat masyarakat ya. Misalnya sebelum masuk ke Pak Juanda itu tadi, Johannes Leimena yang kemudian menjadi Perdana Menteri dan pernah menjadi Menteri Kesehatan. Iya. Salah satu legasinya yang sangat dirasakan berguna sekali buat masyarakat adalah didirikannya puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat ya? Iya, yang sekarang sudah hilang apa gimana, Bung? Saya belum mengikuti perkembangan ya. Masih ada, Bung. Masih ada ya? Ya, itu legasinya Leimena. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang itu ya? Iya, pada saat beliau menjadi Menteri Kesehatan ya. Iya. Kemudian ada juga legasi-legasi yang ditinggalkan misalnya para menteri pada masa itu seperti Haji Agus Salim, Sultan Tahrir ya. Misalnya peran mereka dalam berbagai diplomasi, perundingan-perundingan
yang berkaitan misalnya dengan penyerahan kedaulatan dengan pemerintah Belanda misalnya ya. Nah, kemudian ada Menteri Sutami yang menjadi menteri pada masa Soekarno dan menjadi menteri pula sempat pada masa Soeharto. Legasinya apa, Bung? Dia ini seorang ahli konstruksi ya. Jadi sejumlah bendungan itu hasil karya beliau ya. Termasuk beberapa gedung dan jembatan-jembatan penting di banyak daerah, Bung. Kalau dilihat kembali legasinya itu banyak sekali ya, yang sifatnya bangunan fisik. Nah, kemudian saya mau sedikit agak maju ke sini. Ya. Sebetulnya menteri yang punya legasi juga terjadi pada masa Gus Dur ya. Iya. Yaitu Pak Rizal Ramli sebetulnya. Dia memiliki banyak legasi. Salah satunya adalah yang terakhir beliau menjabat Menko Maritim. Beliau itu menggagas diubahnya nama Laut Cina Selatan menjadi nama Laut Natuna Utara. Iya. Itu misalnya, Bung. Tetapi kemudian pengubahan ini kelihatannya memang tidak terlalu direspon ya oleh pemerintah yang sekarang. Padahal esensi dari upaya perubahan nama itu justru mengukuhkan kedaulatan teritorial kita sebagai bangsa ya. Mengingat betapa strategisnya wilayah itu dan betapa banyaknya kepentingan asing terhadap wilayah itu. Gitu kira-kira ya. Berarti dalam konteks kesejarahan, Bung, berarti kita memang terbiasa dengan menteri-menteri yang kemudian menelurkan legasi ya, Bung ya. Ya. Nah, Bung, kalau kita lihat dari kacamata sejarah mereka menjabat itu berapa lama, Bung? Apakah kayak sekarang yang setiap 2 tahun sekali itu ya rata-rata ya 2 tahun atau 3 tahun sekali itu di reshuffle, Bung? Apakah zaman dulu juga seperti itu, Bung? Ya, pertama-tama pada masa itu orang menjadi menteri menganggap bahwa kabinet itu adalah lapangan pengabdian untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ya. Misalnya Pak Juanda Kartawijaya itu ya, beliau ini pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan. Itu legasinya banyak sekali ya, saya kira ya. Bahkan sampai hari ini orang masih menyebut nama dia karena namanya itu masih diabadikan untuk berbagai tempat ya, misalnya nama bandara, nama jalan ya, kemudian nama stasiun kereta api. Jadi karena menganggap bahwa kabinet itu adalah lapangan pengabdian untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, maka mereka benar-benar mengabdikan diri, mengabdikan pengetahuannya untuk membebaskan rakyat, untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya. Berarti membongkar pasang itu biasa dulu dan mereka bekerja nggak ngelihat itu, Bung ya? Ya, saya kira iya ya. Umumnya sih pada zaman itu menteri-menteri ya tidak mengejar materi ya. Kalau kita lihat dari rujukannya misalnya dokumentasi foto-foto lama ya, kita bisa lihat bagaimana bersahajanya mereka, bagaimana sederhananya mereka ya. Misalnya kondisi zaman pada masa itu sebetulnya tetap saja berpeluang untuk mereka kalau memang ingin jadi seorang yang hedonistis ya bisa sebetulnya kan. Tetapi akar mereka itu adalah perjuangan kan. Mereka itu adalah orang-orang yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan, orang-orang yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi sifat kesahajaan, sifat empatik itu terbawa pada saat mereka memangku jabatan. Iya. Bung, dalam kasus sekarang, Bung ya, apa yang bisa Bung sampaikan kepada para menteri yang terancam di reshuffle nih, Bung ya, agar melakukan apa yang harus dilakukan oleh mereka supaya ya tadi itu bisa mengulangi sejarah panjang bangsa kita yang menteri-menteri zaman dulu juga mereka menelurkan legasi meskipun juga mereka terancam di reshuffle, Bung, atau di retooling. Iya.
Ya saya kira secara moral ya, secara standar etika dan standar moral, kalau memang di antara menteri-menteri sekarang yang merasa tidak mampu ya melakukan pekerjaannya, ya mereka tidak perlu ya mempertahankan jabatan. Saya kira tradisi malu, tradisi standar etika tinggi itu ya harus jadi pembelajaran ya. Kita sudah seringlah menunjuk contoh seperti pejabat-pejabat Jepang atau Korea Selatan ya, atau beberapa negara di Eropa yang misalnya kalau gagal, kalau nggak mampu ya sudah, sehingga tidak menjadi beban. Saya kira, ya. Artinya mereka juga harus memberikan standar pakem tersendiri ya, Bung ya. Bahkan kalau bisa ini menjadi legasi juga buat menteri-menteri selanjutnya, Bung. Gagal mundur. Ya, saya teringat kepada pernyataan Bung Hatta pada saat rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Pada sesi pembahasan mengenai kementerian dan kabinet, ada satu pernyataan Bung Hatta yang menyatakan bahwa seorang menteri itu haruslah juga seorang pemimpin rakyat. Ya. Dia haruslah juga seorang pemimpin rakyat, bukan hanya seorang yang bermental pegawai, ya, bukan hanya seorang yang bermental pesuruh, ya, bukan hanya mengerti kepada persoalan-persoalan teknis yang ditanganinya, tetapi dia harus menjadi pemimpin rakyat. Dalam arti dia melihat, mendengar, merasakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat itu. Nah, kalau sekarang kan menteri itu lebih banyak kepada konteks misalnya penyusunan anggaran, inspeksi mendadak, ya kan, hal-hal yang sifatnya teknis ya. Teknis aktivitas saja. Hanya menggugurkan kewajiban ya. Iya. Makanya pada masa itu, pada masa sistem parlementer tadi ya, seorang menteri itu memang diuji oleh sejauh mana mereka mempunyai keberpihakan kepada rakyat. Sehingga pada masa itu kabinet bisa jatuh bangun 5 atau 6 bulan sekali. Tapi itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nggak sih, Bung? Ya tentu saja ada korelasi ya pada masa itu ya. Karena itu memang periode euforia politik ya, saya kira ya. Bisa dikatakan bahwa ekonomi menjadi nomor 2 pada masa itu. Sebagai sebuah negara yang relatif baru tumbuh, baru terbentuk, dinamikanya memang sangat penuh dengan warna politik, saya kira, Bung Adi. Tapi pesannya itu yang tadi kita bahas ya, Bung ya, bahwa menteri itu harus kemudian menjadi penyambung lidah rakyat ya, Bung ya. Ya, rakyat. Pemimpin rakyat ya, kalau kita kutip omongannya Bung Karno, penyambung lidah rakyat itu ya, Bung ya. Ya. Oke lah kalau begitu. Demikian pendengar podcast Kedai Pena. Demikianlah perbincangan kita dengan Bung Age, Bung. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga ke depan kita menghasilkan menteri-menteri yang kemudian bisa kembali menjadi penyambung lidah rakyat, menjadi mata, hati dan kepala rakyat Indonesia agar kemudian bisa memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia, Bung ya. Ya. Oke. Akhir kata, Sobat Kedai Pena, tetap jaga kesehatan dan salam merdeka. Merdeka, Bung.